wabarakatuh. Saya Dina Pratiwi dari PGMI 5C, NIM 18591030. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian IPA dan model pembelajaran. 1. Pengertian IPA. IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu natural science. Natural berarti alamiah atau berhubungan dengan alam. Sains berarti ilmu pengetahuan. Jadi, menurut asal katanya, IPA berarti ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di alam. IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektivitas tentang alam semesta dengan segala isinya. Menurut Nas, IPA adalah cara atau metode untuk mengamati alam yang bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara fenomena alam yang satu dengan fenomena alam yang lainnya. Sedangkan menurut Fowler, IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur dan berlaku umum berupa kumpulan hasil observasi dan eksperimen. IPA sering disebut juga dengan sains. Sains merupakan terjemahan dari kata sains yang berarti masalah kealaman atau natur. Sains adalah pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Sains adalah pengetahuan yang kebenarannya sudah diuji, cobakan secara empiris melalui metode ilmiah. Sains merupakan cara penyelidikan untuk mendapatkan data dan informasi tentang alam semesta menggunakan metode pengamatan dan hipotesis yang telah teruji. Berdasarkan pengertian IPA atau sains, yaitu dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya IPA terdiri atas 3 unsur utama. Ketiga unsur tersebut yaitu produk, proses ilmiah, dan pemupukan sikap. Pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran amat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dengan dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun demikian, makna tersebut meluas tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga saja, akan tetapi bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Model pembelajaran adalah pendekatan spesifik dalam mengajar. Lebih lanjut, menurut Joyce, menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarahkan kita mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu B. Macam-macam model pembelajaran IPA di SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Pengajaran langsung adalah suatu model pembelajaran yang bersifat teacher center. Lebih lanjutnya, Arens menyatakan bahwa model pengajaran langsung adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan bertahap. Pembelajaran langsung membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati dari pihak guru. Perencanaan pembelajaran pada model ini misalnya dari perencanaan waktu, tugas, dan aktivitas siswa. Melalui perencanaan pembelajaran yang matang, maka pembelajaran tidak hanya berbasis pada guru, namun juga memungkinkan keterlibatan siswa, misalnya dalam hal memperhatikan, mendengarkan, menirukan, serta kegiatan tanya jawab. Keterlibatan siswa dapat membantu hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Langkah-langkah merencanakan pembelajaran langsung diantaranya yaitu A. Merumuskan tujuan. Tujuan yang dirumuskan disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. B. Memilih isi. Isi di dalam hal ini adalah materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. C. Melakukan analisis tugas.
Dan D. Merencanakan waktu dan ruang. 2. Model pembelajaran berbasis masalah. Selama ini, pembelajaran yang diberikan guru lebih banyak menekankan pada penguasaan sejumlah informasi ataupun konsep. Penumpukan konsep dapat saja kurang bermanfaat bagi siswa karena siswa hanya menghafal konsep tersebut tanpa memahami suatu konsep. Konsep merupakan suatu hal yang sangat penting, namun tanpa pemahaman konsep yang baik oleh peserta didik, konsep tersebut tidak bermakna bagi peserta didik. Pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara siswa dalam memecahkan suatu masalah. Kurangnya pemahaman konsep atau dengan kata lain menghafal membuat siswa kurang mampu menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, siswa kurang dapat mampu memecahkan masalah dan memuaskannya. Lebih lanjut, siswa kurang dapat mampu memecahkan masalah dan merumuskannya. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini merupakan fakta-fakta yang saling berkaitan dengan kemampuannya tersebut dalam menggunakan pengetahuannya pada situasi baru. Cara pengembangan berpikir siswa dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai hal dan dapat mengkaitkannya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Melalui penyajian masalah, siswa dapat memberikan suatu solusi atau pemecahan masalah, problem solving. Cara mengajarkan kemampuan berpikir dapat dimulai dengan cara A. Setiap guru memberi siswa informasi dan memulai pelajaran dengan cara yang terbuka dan tidak bersifat mengancam. B. Semua komentar siswa diterima dan dihargai. C. Mereka mendorong semangat kerjasama dibandingkan kompetisi untuk membanding-bandingkan sesama siswa. D. Berfokus pada pembelajaran dan pemahaman dibandingkan dengan pemberian nilai dan kinerja. Brunner mengatakan berusaha untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Suatu konsekuensi logis karena dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan memberikan suatu pengalaman konkret. Pembelajaran berbasis masalah dapat didefinisikan sebagai interaksi antara stimulus dengan respon, yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajar. Lebih lanjutnya, menurut Arens menyatakan pengajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi. Kemudian, kemandirian dan percaya diri. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang berusaha menghadirkan permasalahan-permasalahan yang autentik atau nyata, sehingga siswa mampu memberikan solusi dan penanganan yang terbaik pada permasalahan tertentu. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir, kepekaan sosial, dan mampu mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa menjadi individu yang mandiri. Pembelajaran berbasis masalah lebih mengarahkan pada teori konstruktivisme, yang mana pembelajaran adalah hasil dari siswa membangun pengetahuannya sendiri. Salah satu contoh model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran inquiry. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari dan memahami informasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan strategi untuk menciptakan siswa agar mampu menyelidiki suatu permasalahan untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya siswa mampu merumuskan hasil penelitian.
pembelajaran kooperatif. Dapat didefinisikan, model pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi dengan temannya untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa untuk melatih kepemimpinan dan juga keputusan dalam berkelompok, serta memberikan kesempatan berinteraksi kepada siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam pembelajaran kooperatif memiliki beberapa unsur terpenting. Yang pertama yaitu saling ketergantungan yang positif, di mana dalam kooperatif kan siswa itu kerjanya berkelompok, jadi mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok tersebut. Yang kedua yaitu interaksi antara siswa yang semakin meningkat. Dengan adanya kelompok, mereka akan saling berdiskusi, saling membantu satu sama lain untuk dapat menghasilkan suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Di sini juga mereka akan meningkatkan keterampilan mereka dalam berbicara ataupun menyampaikan opsi-opsi mereka dalam berdiskusi. Yang keempat yaitu proses kelompok, di mana pembelajaran kooperatif dapat terjadi jika ada proses dalam kelompok tersebut. Yang keempat yaitu model pembelajaran CLIS, di mana model pembelajaran CLIS ini merupakan kerangka berpikir untuk menciptakan lingkungan yang memiliki kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengamatan dan percobaan dengan menggunakan LKS. Model pembelajaran ini juga bertujuan untuk membentuk pengetahuan ataupun konsep ke dalam memori siswa agar konsep ataupun pengetahuan tersebut bertahan lama. Pada pembelajaran CLIS ini memiliki beberapa tahapan kegiatan siswa dalam menemukan sebuah konsep. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua pemunculan gagasan, yang ketiga penyusunan gagasan, yang keempat penerapan gagasan, yang kelima mengkaji ulang gagasan tersebut. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada model pembelajaran ini, maka dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu dilandasi oleh pandangan konstruktivisme. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, melakukan aktivitas hand-on, mind-on. Yang keempat, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran CLIS adalah yang pertama yaitu menciptakan situasi belajar terbuka dan memberikan kebebasan pada siswa dalam mengemukakan ide ataupun gagasannya. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya pada teman ataupun gurunya, di mana di sini mereka melakukan diskusi dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian pada akhirnya kegiatan pembelajaran guru menjelaskan konsep-konsep ilmiah untuk menghindari miskonsepsi pada siswa. Yang terakhir yaitu memberikan tugas perorangan yang dikerjakan siswa di rumah berupa PR untuk penerapan konsep yang telah dipelajarinya selama di sekolah tersebut.